siap semua? Ya. Baik, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya baik, jadi saya juga merasa senang ketika saya masuk ke dalam kelas ini, walaupun cuacanya panas, tapi saya masih melihat wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng saat ini. Ya, ini menunjukkan kalau kalian itu walaupun cuacanya seperti ini masih mempunyai semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi kita ketemu lagi di pelajaran akuntansi hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta masing-masing dari kita untuk lihat ke bawah, di bawah meja atau kursi mungkin ada sampah atau apa di situ, bisa diangkat dan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Baik, jadi terus yang berikut, yang dua di belakang masih ada kursi kosong di depan, terus yang ketua kelas masih ada kursi satu kosong juga di depan, bisa menempati supaya dalam pelajaran itu bisa jadi baik lagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus membuka kegiatan kita dengan doa. Mungkin ketua kelas bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, ya, baik. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Silakan bisa duduk kembali. Sebelumnya, saya mau tanya dulu, apa semuanya hadir hari ini? Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan masuk pada pokok bahasan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dengan subpokok bahasan kita yang akan kita bahas hari ini adalah karakteristik perusahaan jasa. Baik, apa ada yang masih ingat materi yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya? Silakan. Baik, terima kasih Rambo. Ya, jadi materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Ya, terus yang berikut, siapa yang masih ingat rumus persamaan dasar akuntansi itu yang bagaimana? Oh ya, silakan. Bisa ditulis di papan supaya kita sama-sama bisa. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ini adalah persamaan dasar dari akuntansi. Rumus persamaan dasar dari akuntansi yaitu harta atau aktiva itu sama dengan utang tambah modal. Terima kasih karena sudah masih mengingat materi kita yang kita bahas pada minggu lalu. Hari ini kita akan lanjut berbicara mengenai karakteristik dari perusahaan jasa. Perusahaan juga mempunyai karakteristik, ya. Dari karakteristik perusahaan ini, dia yang menunjukkan beda antara perusahaan ini dengan perusahaan yang lain. Jadi dari karakteristik itu kita bisa lihat, oh, kalau dia model begini ternyata dia termasuk pada perusahaan yang ini. Ya, kalau dia model begini, dia ternyata masuk pada perusahaan yang ini. Jadi karakteristik itu yang membedakan antara perusahaan yang satu, ciri dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Ya, baik. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin memberitahukan sedikit tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini adalah agar siswa dapat
memahami dan dapat menjelaskan karakteristik dari perusahaan jasa. Terus yang perlu diperhatikan, KKM kita atau kriteria ketuntasan minimal kita yang harus kita capai agar kita dinyatakan tuntas dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini itu sebesar 80. Terus yang terakhir, pada hari ini kita akan melakukan diskusi bersama mengenai karakteristik dari perusahaan jasa ini. Tapi sebelum kita masuk pada kegiatan diskusi hari ini, saya akan tampilkan dulu video pembelajaran kita hari ini. Itu juga yang menjadi referensi supaya kalian nanti bisa menyelesaikan diskusi kalian sebentar lagi. Ya, baik. Jadi mari kita sama-sama melihat video pembelajaran yang akan saya tampilkan sekarang ya. Halo, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dengan perusahaan dan jasa? Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Sedangkan jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Jadi, perusahaan jasa adalah perusahaan yang produk usahanya berupa jasa bukan barang, misalnya pariwisata, pelayanan, dan sebagainya. Berikut jenis dan contoh perusahaan jasa. Yang pertama yaitu perusahaan jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan adalah kelompok perusahaan atau lembaga yang menyediakan produk di bidang jasa keuangan untuk masyarakat dan perusahaan lainnya. Contohnya yaitu pegadaian, perusahaan asuransi, dan bank konvensional. Jenis perusahaan jasa yang berikut adalah perusahaan jasa transportasi. Perusahaan jasa transportasi adalah perusahaan jasa yang merupakan bisnis jasa dengan menyediakan berbagai alat transportasi darat, laut, dan udara. Contohnya seperti PT Pelni ASDP dan sebagainya. Perusahaan jasa yang berikut adalah perusahaan jasa telekomunikasi. Perusahaan jasa telekomunikasi adalah perusahaan yang menawarkan layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Contohnya PT Telkom. Perusahaan jasa yang berikut adalah perusahaan jasa medis dan kesehatan. Perusahaan jasa medis dan kesehatan adalah jenis perusahaan yang menawarkan pelayanan jasa kesehatan. Contohnya, rumah sakit dan puskesmas. Yang berikut adalah perusahaan jasa desain. Perusahaan jasa desain adalah perusahaan yang bergerak di pelayanan jasa yang mengandalkan skill desain. Contohnya, fashion design, interior and exterior design, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perusahaan jasa kebersihan. Perusahaan jasa kebersihan merupakan perusahaan jasa yang memberikan jasa untuk membersihkan ruangan kantor, apartemen, atau tempat-tempat umum. Contohnya seperti pengangkutan sampah, home cleaning service, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan kita mengenai perusahaan jasa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini. Kita akan melakukan diskusi bersama mengenai karakteristik perusahaan jasa. Silakan atur meja dan kursi dalam bentuk kelompok dan mulai duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Sama juga dengan kelompok ini ya. Nanti nomor 4 itu menurut kalian. Nanti masing-masing kelompok siap satu orang presentasi. Baik, sudah? Oke, siap. Jadi masing-masing kelompok siap satu orang untuk mewakili mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Nanti
kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Siapa yang mau mempresentasikan mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan kelas? Kelompok 1. Siap. Silakan. Jadi pemberitahuan untuk kelompok yang lain, waktu ada presentasi dari kelompok 1, kalian juga simak baik-baik supaya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya dan ditanggapi lagi oleh kelompok yang bersangkutan. Ya, silakan. Ya. Harga pokok penjualan di perusahaan dagangan, ada harga pokok penjualan karena adanya persediaan barang dagangan. Harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur, ada harga pokok penjualan karena adanya persediaan barang dagangan. Harga pokok penjualan perusahaan jasa, tidak ada harga pokok penjualan karena tidak adanya persediaan barang dagangan. Kelompok kedua, disebutkan dalam kelompok Anda dan sebutkan karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa menurut kami, yang pertama yaitu tidak memiliki persediaan barang karena perusahaan jasa menjual layanan yang tidak dapat disimpan sebagai intermediaris soal nomor 3, diskusikan dalam kelompok dan kelompok Anda kelompok perusahaan jasa kelompok perusahaan jasa yang kami pilih yaitu yang pertama teknologi, yang kedua bank, yang ketiga rumah sakit, dan yang keempat hotel. Soal nomor 4 atau soal berikut, diskusikan dalam kelompok Anda bila kita seperti ini jasa sertifikasi hotel masyarakat kita maka jadinya dia sudah perusahaan yang berhasil. Menurut kami yang terjadi yaitu kita sulit mengakses informasi dari luar negeri maupun di dalam negeri dan tidak bisa mengikuti. Baik, jadi itu hasil presentasi dari kelompok 1, presentasi yang bagus sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk baik, kita lanjut pada kelompok 2. Silakan melakukan presentasi mengenai diskusi hari ini. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tamadula Meleti. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa jadinya bila tidak ada perusahaan yang bergerak di bidang ini? Jawaban kami, apa yang terjadi? Yaitu yang terjadi kita akan sulit mendapatkan informasi atau ketinggalan berita, juga tidak mengetahui informasi apa yang terjadi di luar negeri atau di dalam negeri. Baik, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2, hasil yang bagus sekali dan karena sudah melakukan diskusi dan mendapatkan hasil yang bagus sekali, maka mari kita berikan aplaus untuk kita lanjut pada kelompok 3. Saya persilakan waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Baik, silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Pada ini saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 3. Perbedaan antara perusahaan manufaktur, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang kegiatannya hanya melakukan penjualan kembali dengan tidak merubah baik bentuk dan memperoleh keuntungan dari sisi penjualan. B. Perusahaan manufaktur memiliki bahan baku dan persediaan barang jadi. C. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagangan atau pembelian langsung dimasukkan dalam akun peralatan atau akun pengepakan. 2. Tuliskan karakteristik perusahaan jasa. A. Perusahaan jasa hanya menawarkan jasa karena biasanya
Mari kita sama-sama memberikan aplaus untuk hasil yang sekarang kita lanjut pada untuk kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Silakan. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban kami tidak dapat berkomunikasi, ketinggalan informasi dari dalam negeri atau luar negeri, dan kurang pengetahuan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk hasil diskusi. Baik, jadi bisa kita simpulkan karakteristik dari perusahaan jasa. Ya, yang pertama, di dalam perusahaan jasa tidak ada produk fisik. Ya, yang dijual itu produknya tidak dalam bentuk fisik. Karena apa? Karena yang dijual itu adalah layanan kepada konsumen dan pelanggan. Terus yang kedua itu adalah di dalam perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagangan. Karena apa? Karena kita kembali lagi pada karakteristik yang pertama, di situ tidak ada barang dalam bentuk fisik. Makanya tidak ada persediaan barang dagangan. Ya, jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu dalam perusahaan jasa, di situ produk yang dihasilkan itu adalah dia beragam atau heterogen. Ya, maksudnya beragam atau heterogen di sini, dia produk yang dihasilkan manfaatnya akan berbeda, manfaat yang dirasakan oleh setiap konsumen itu akan berbeda walaupun produknya sama. Contohnya seperti ini, kalau perusahaan dagang, ya kita menjual sepatu merek A, ya jual sepatu merek A. Setiap konsumen membeli sepatu merek A ini sama-sama mendapatkan kepuasan yang sama, ya karena sepatunya sama-sama merek A. Ya, dari pabrik yang sama, merek yang sama. Beda dengan perusahaan jasa, manfaatnya akan berbeda karena jasa layanan yang diberikan itu tidak sama. Contohnya seperti kita pakai jasa transportasi, kita naik mikrolet, ya, naik mobil penumpang, sama-sama mikrolet, tapi kepuasan yang kita dapat dari masing-masing mikrolet itu dia berbeda-beda, manfaatnya berbeda-beda. Mungkin mikrolet ini antar saya dan turun saya hanya sampai di cabang saja. Tapi kalau mikrolet yang ini dia antar saya sampai di depan pintu rumah. Ya, manfaatnya, ya kepuasannya rasanya berbeda-beda. Terus yang keempat, tidak ada kepemilikan di situ dalam perusahaan jasa. Ya, maksudnya contohnya seperti ini. Waktu kita mau ke sekolah, kita pakai layanan jasa, kita naik angkutan umum. Ya. Yang kita beli di layanan jasa untuk angkutan umum ini adalah layanan jasanya, ya bukan yang kita beli barangnya, mikroletnya. Ya, jadi ketika kita sampai di sekolah kita turun, yang kita bayar layanan atau jasanya, bukan kita bayar habis kita akan bawa mikrolet bawa masuk ke sekolah. Beda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang bawa uang, kita bayar, barang kita bayar, kita bawa pulang. Kalau perusahaan jasa tidak seperti itu karena yang dibayar adalah layanan jasanya saja. Sampai di sini masih ada yang belum dipahami tentang materi kita pada hari ini. Baik, jadi kalau semuanya sudah paham, karena waktunya kita juga terbatas dan sudah habis, maka kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau menyampaikan dan mau memberitahukan kalau untuk tugas pada materi karakteristik perusahaan jasa ini nanti saya akan bagikan lewat grup WhatsApp. Ya, saya akan membagikan lewat grup WhatsApp. Nanti dikerjakan di rumah, lalu dikumpulkan lagi pada pertemuan yang berikut. Ya, sekretaris untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, silakan pimpin kita dalam doa agar kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Ya, baik sekretaris, terima kasih sudah membantu saya dengan memimpin doa. Silakan.
terima kasih untuk kalian semua hari ini. Selamat siang. Ya.